إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Amma ba'd. Para hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali di hari yang mulia ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita begitu banyak, tidak terhitung, dan bahkan Allah berikan secara gratis kepada kita. Maka hal tersebut harus kita syukuri. Dan juga salawat dan salam kita kirimkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan kita, petunjuk kita untuk menuju Allah Subhanahu wa taala, baik itu dalam muamalah kepada manusia ataupun muamalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam riwayat Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala dan juga dipadukan dengan riwayat-riwayat yang lain dari para a'immatul hadis, Imam Ahmad, At-Tahawi dan juga Abu Dawud dan selainnya, disebutkan ada kisah yang unik yang bisa kita ambil pelajarannya dari salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya suatu ketika atau Nabi sedang sholat berjamaah bersama para sahabatnya. Pemuda tersebut yang dikenal dengan Abu Bakrah dan bukan Abu Bakrin. Ada Abu Bakar As-Siddiq dan juga ada Abu Bakrah. Abu Bakrah, pemuda ini masuk ke dalam masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ia masuk secara bergegas-gegas, nafasnya terengah-engah, dan ia ruku bukan pada safnya. Nanti setelah itu ia berjalan sedikit demi sedikit, baru kemudian ia bersatu dengan safnya para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Apa yang dilakukan oleh Abu Bakrah di sini menimbulkan suara berisik dari langkahan kakinya dan dari suara nafasnya. Itu didengar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hingga setelah selesai salam, Nabi sallallahu alaihi wasallam menoleh. Siapa tadi itu? Siapa tadi itu yang kedengaran suara langkah kakinya, terdengar suara nafasnya? Baru kemudian Abu Bakrah berkata, "Ana ya Rasulullah, saya orang tersebut." Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ya Abu Bakrah, zadakallahu hirsan wa la ta'ud." Wahai Abu Bakrah, semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan kepadamu semangat, wala ta'ud, namun jangan ulangi perilaku tersebut. Para hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Abu Bakrah, apa yang dilakukan oleh Abu Bakrah? Ia masuk ke dalam masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ia berjalan secara tergesa-gesa. Nafasnya terengah-engah, menimbulkan suara yang bising dan ruku bukan pada tempatnya. Namun itu dilakukan hanya untuk mendapatkan keuntungan berjamaah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentunya apa yang dilakukan oleh beliau adalah semangat yang baik, niat yang baik, namun caranya yang salah. Dan para hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, begitulah para sahabat. Para sahabat begitu gigih, begitu semangat dalam mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu semangat dalam berdakwah, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya kisah
Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau pernah bernaung di salah satu pohon. Kemudian muridnya bertanya, "Wahai Abdullah bin Umar, mengapa engkau bernaung di tempat ini?" Kemudian Abdullah bin Umar berkata, "Dahulu saya melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam bernaung di tempat ini, maka saya juga ikut bernaung di tempat ini." Namun para hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semangat tanpa dibarengi oleh ilmu, tanpa didahului oleh ilmu, itu tidak akan berarti. Bagaimanapun semangat kita, betapa banyak orang di luar sana terjatuh karena semangatnya tanpa dibarengi oleh ilmu, terjatuh dalam kemurkaan Allah Subhanahu wa taala tanpa dibarengi oleh ilmu, terjatuh pada kesesatan, kesalahan yang begitu nyata karena tanpa dibarengi oleh ilmu dan hanya asal semangat saja. Maka yang paling benar adalah bagaimana kita menjalankan antara semangat dan juga ilmu. Dan para hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berbicara masalah ilmu, tidak ada batas dalam menuntut ilmu. Umur kita yang masih belia dan umur kita yang sudah lanjut usia tidak ada batas. Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala menyebutkan, beliau berkata bahwasanya saya menghafal kitabnya Ibnu Mubarak dan juga Waqi' Ibnu Jarrah ketika usia saya 9 tahun. Dan Imam Ahmad rahimahullahu taala ketika telah menyandang gelar sebagai imam ahlul ilm, ulama di zamannya, namun ternyata ia masih berjalan dengan menenteng pena dan juga tintanya. Ditanya kepadanya di dalam kitab Manaqib Imam Ahmad, "Wahai imam, sampai kapan engkau menenteng tinta tersebut?" Ia kemudian berkata, "Ma'al mahbarah ilal makbarah." Dengan tinta ini menuju kepada pembaringan terakhir, yaitu pekuburan. Dan yang diinginkan oleh Imam Ahmad di sini, para hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya menuntut ilmu itu tidak ada batas usianya. Dan kata Imam Ahmad rahimahullahu taala, batasnya adalah ketika nyawa kita telah diambil oleh Allah Subhanahu wa taala dan tubuh kita telah dibaringkan di bumi Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi wa ashhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nihi wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanihi, amma ba'd. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah telah berfirman kepada kita semua di dalam Al-Qur'an, "Fa'tabiru ya ulil absar." Ambillah pelajaran wahai orang-orang yang memiliki penglihatan. Maka di dalam kisah dari Abu Bakrah sungguh begitu banyak pelajaran yang bisa kita petik, dan salah satu di antaranya adalah bagaimana semangat itu kita jalankan dengan ilmu. Dan para ulama telah membuat kaidah, di antaranya Imam Bukhari rahimahullahu taala mengatakan, al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Berilmu dulu sebelum berkata dan juga beramal. Dan di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan kepada kita, "Ku anfusakum wa ahlikum nara." Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Dan juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa'mur ahlaka bis-shalah." Perintahkan keluarga kalian untuk melaksanakan salat. Wa anzir ashiratakal aqrabin, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam juga, berilah peringatan kepada orang terdekat kalian. Dan tentunya para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hal tersebut tidak bisa kita aplikasikan kecuali terlebih dahulu kita ilmui hal tersebut, memerintahkan anak kita, keluarga kita untuk salat, maka kita mengilmui dulu bagaimana metode salat yang benar. Setelah itu kita ajarkan kepada keluarga kita. Para hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekian, semoga khutbah yang kami bawakan ini bermanfaat untuk kami pribadi dan juga untuk jamaah sekalian. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'u minhum wal amwat innaka anta sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat
اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم أجرنا من النار يا أرحم الراحمين اللهم أجرنا من النار يا أرحم الراحمين اللهم أجرنا من النار يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. Dukung peningkatan kualitas layanan Stiba TV dengan berdonasi ke nomor rekening 7171713069 atas nama Media Stiba Makassar.